Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Alhamdulillah ya tadi sudah kita laksanakan kuis selama kurang lebih 30 menit ya, dan hampir semua ikut ya, kecuali ada dua mahasiswa yang tidak ikut kuis yang terdaftar di sini ya. Mungkin karena terlambat atau apa gitu ya. Jadi sebagian besar udah masuk ya, dan yang mendapatkan nilai 100 juga ada beberapa ya, ada 3 orang ya. Ya yang lainnya bervariasi ya. Ya hanya sayangnya tadi ada dua mahasiswa yang tidak ikut ya. Satu mahasiswa, satu mahasiswi ya. Nah, kita akan melanjutkan materi perkuliahan sebelumnya. Terakhir kita sudah membahas rangkaian ekuivalen dari transformator. Nah, di mana rangkaian ekuivalen ini bisa kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap kinerja transformator yang real ya. Jadi trafo yang real itu bisa diwakili oleh suatu rangkaian listrik ya, di mana nantinya bisa dianalisis dengan menggunakan simulasi ataupun di atas kertas. Hanya memang diperlukan beberapa data terkait dengan bagaimana kinerja dari transformator tersebut. Nah, baiklah, akan Bapak share ya materi kuliahnya ya. Jadi ini materinya eh, itu yang Bapak bahas adalah yang kemarin ya, yang sebelumnya materi yang tadi ya, tadi di share. Hari ini kan Bapak share 2 file ya, barusan sama tadi ya. Nah, yang tadi itu materi minggu lalu, sama di ujungnya ada bagian materi yang baru akan kita bahas hari ini. Sedangkan yang barusan Bapak share itu akan kita bahas hari ini setelah materi sisa dari minggu lalu terselesaikan. Nah, langsung saja akan Bapak share materinya. Nah, untuk materinya terakhir yang kita bahas itu adalah tentang rangkaian ekuivalen ya, yang sudah jadi ya, dan bentuknya seperti ini. Ini yang terakhir ya, yang terakhir kita bahas. Ini disebut sebagai rangkaian ekuivalen dari trafo ya, di mana pada rangkaian ini bagian primer dan sekundernya sudah digabung jadi suatu rangkaian listrik sederhana. Nah, di mana ini ada gambar A ya, ada gambar A dan ada gambar B. Bedanya, kalau gambar A itu adalah model transformator pendekatan dilihat dari sisi primer. Yang dimaksud dengan dilihat dari sisi primer, semua besaran yang ada di sekunder itu ditransformasi, dipindahkan dulu ke sisi primer ya, yaitu dengan faktor A ya. Jadi yang harus diperhatikan, faktor transformasinya adalah A, di mana yang disebut dengan A itu adalah rasio transformasi. A, rasio transformasi jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder ya, NP dibagi NS, atau boleh juga lambangnya N1 dibagi N2. Di mana kalau yang dipindahkan adalah sisi sekunder dibawa ke primer ya, maka nanti akan berlaku ya bahwa dimulai dari V ya. V sekunder aksen ya, V sekunder aksen adalah V sekunder yang dikalikan A ya. Jadi A dikali V sekunder. Nah, kalau untuk I sebaliknya ya, I sekunder aksen
iskuner yang dibawa ke primer ya, itu adalah iskuner asli dibagi dengan A. Nah, kemudian untuk Z, ya Z itu bisa R ataupun X ya, berlaku bahwa Z sekunder aksen adalah A kuadrat kali Z sekunder ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di gambar yang ada di sini. Nah, ini yang pertama ya, ini namanya VS aksen ya. Jadi sekunder yang dipindah ke primer ya, jadi PS aksen. Nah, yang ini adalah IS aksen ya. Nah, untuk Z-nya itu terdiri dari R dan X ya. Jadi di sini yang Bapak kasih lingkaran biru, A kuadrat R sekunder itu adalah hasil transformasi ya dari bagian sekunder, lalu nanti dijumlahkan dengan primer ya. Sebaliknya rangkaian sebelah kanan itu yang primer dibawa ke sekunder. Nah, kalau yang primer dibawa ke sekunder ya, itu namanya V primer aksen. Kan gini ya contohnya nih. A itu adalah V primer per V sekunder ya. Nah, maka ya kalau kita lihat di sini ya, V primer adalah A kali V sekunder. Nah, jadi V primer itu namanya disebut V sekunder aksen ya. V sekunder aksen adalah A kali VS. Demikian juga sebaliknya ya, dari sini bisa kita dapatkan bahwa ya VS adalah V primer dibagi A ya. Nah, VS itu adalah V primer aksen adalah V primer dibagi A. Nah, makanya kita lihat di sini V primer bagi A. Nah, V primer dibagi A itu adalah V primer aksen. V primer yang sudah dibawa ke sekunder. Dan seterusnya ya. Jadi kalau arus ya itu dikali ya. Kalau RC dan XM atau Z ini dibagi dengan A kuadrat. Karena sebaliknya kalau tadi dikali A kuadrat. Nah, di sini pada rangkaian ini terserah sekunder dibawa ke primer atau primer dibawa ke sekunder ya. Terlepas dari itu ya, primer dibawa ke sekunder ataupun sekunder dibawa ke primer. Nah, di sini ada besaran yang harus kita ketahui ya. Jadi agar kita bisa melakukan ya analisis dari rangkaian itu ya, kita harus tahu berapa RC, berapa XM, berapa R ekuivalen primer, berapa X ekuivalen primer. Nah, itu harus diketahui ya. Jadi kalau misalnya nilai tersebut diketahui, maka rangkaiannya bisa kita analisis. Tapi kalau tidak diketahui nilainya ya tidak bisa dianalisis. Nah, untuk itu ya di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menentukan model rangkaian ekuivalen dari trafo ya, menentukan RC, XM, R ekuivalen primer, X ekuivalen primer, R ekuivalen sekunder, X ekuivalen sekunder dan seterusnya melalui percobaan ya. Jadi tetap kita harus melakukan suatu percobaan atau suatu eksperimen terhadap trafo real. Nah, tetapi kesananya untuk analisis misalnya kalau bebannya ditambah, efisiensi, regulasi tegangan dan sebagainya. Nah, itu cukup dari data ini ya. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai menentukan nilai komponen-komponen di dalam model transformator. Nah, untuk menentukan nilai ini pada trafo perlu dilakukan dua jenis pengujian ya. Nah, pertama pengujian rangkaian terbuka ya. Jadi ini yang pertama namanya pengujian rangkaian terbuka ya. Rangkaian terbuka atau disebut juga tanpa beban ya. Tanpa beban atau disebut open circuit ya. Rangkaian terbuka tanpa beban atau open circuit. Yang kedua itu pengujian rangkaian hubung pendek ya. Pengujian rangkaian hubung pendek ya.
hubung pendek. Ya beberapa literatur menyebutnya hubung singkat ya. Memang kalau dari kata bahasanya, dari kata bahasa Inggrisnya short circuit, memang yang lebih tepat hubung pendek. Nah kemudian kan kalau hubung pendek itu berarti jalur yang ditempuh oleh arus juga pendek ya. Jadi udah benar sesuai aslinya. Kalau hubung singkat itu sebetulnya ya masalah singkat atau tidaknya relatif gitu ya. Nah jadi yang lebih tepat memang hubung pendek. Nah, lalu bagaimana cara menentukan nilai komponen-komponen dalam transformator? Nah, kita lihat pembahasan berikut. Adalah memungkinkan bagi kita untuk menentukan nilai induktansi X dan resistansi R dari model transformator. Pendekatan yang cukup baik dari nilai-nilai ini dapat diperoleh dengan melakukan dua jenis pengujian, yaitu pengujian rangkaian terbuka disebut open circuit test atau pengujian tanpa beban ya, no load test sama ya, terbuka itu artinya tanpa beban. Dan satu lagi pengujian hubung pendek atau ya di sini namanya hubung singkat ya, tidak apa-apa ya, hubung singkat atau nama lainnya hubung pendek ya, atau short circuit test. Nah, lalu bagaimana prosedur pengujian tersebut ya? Data apa yang harus dicari? Lalu data lihat pemaparannya. Kita mulai dari yang pertama, pengujian rangkaian terbuka atau open circuit test. Mohon ditunggu dulu ya sebentar. Pengujian rangkaian terbuka atau open circuit test. Belitan sekunder trafo. Nah, ini prosedurnya ya. Belitan sekunder trafo sebaiknya dilakukan di sisi tegangan tinggi ya. Nah, tapi ini kan kalau trafonya step up ya. Jadi kalau trafonya step up, nah maka sekundernya tegangan tinggi ya. Nah, itu dalam keadaan terbuka atau open circuit. Dan belitan primer ya diharapkan sisi tegangan rendah dihubungkan dengan tegangan saluran rating. Seluruh arus masuk akan mengalir melalui cabang eksitasi dari trafo. Elemen seri RP dan XP terlalu kecil bila dibandingkan terhadap RC dan XM untuk menimbulkan drop tegangan. Jadi pada dasarnya seluruh tegangan masuk akan menjadi drop di sepanjang cabang eksitasi. Nah, ini kan sebetulnya terkait dengan rangkaian ekuivalen. Kalau kita ingat ya, tadi mudah-mudahan masih ingat rangkaian ekuivalennya itu kan begini ya. Nah, rangkaiannya pertama ini ada cabang paralel yang mewakili rugi inti ya. Dan juga arus magnetisasi. Nah, lalu ada resistansi gabungan dan ada reaktansi. Nah, kan kira-kira begini. Nah, di sebelah kiri adalah tegangan primer. Nah, di sebelah kanan adalah tegangan sekunder yang sudah dibawa ke primer ya. Ini A VS ya. Ini kan rangkaiannya seperti ini kalau dilihat dari sisi primer. Di sini Bapak ambil yang gampang saja. Nah, nanti kan arus primer ini masuk, arus primer. Nah, kalau si sekundernya terbuka ya, maka nggak akan ada arus yang mengalir ke kanan ya, karena ini kan terbuka open circuit ya. Jadi semua arus yang mengalir, nah misalnya di sini IP gitu ya. Nah, si IP itu semuanya akan ke sini dan nanti terbagi dua gitu ya. Nah, nanti terbagi dua ya, ada ini arus magnetisasi, ini arus rugi inti ya.
Ini disebut E hysteresis plus eddy current. Nah, jadi yang ke kanan itu tidak ada gitu ya. Jadi ini yang kita sebut misalnya IS per A itu sama dengan 0. Tidak ada arus karena tidak ada beban ya, jadi dibuka. Nah, makanya di sini ya jadi pada dasarnya seluruh tegangan masuk akan drop di sepanjang cabang eksitasi. Jadi hanya segini saja sebetulnya ya. Nah, jadi seluruh tegangan masuk V primer akan menjadi drop tegangan pada cabang eksitasi. Cabang eksitasi itu yang terdiri dari X magnetisasi dan R inti ya, X magnetisasi dan R yang mewakili rugi histeresis dan eddy current. Nah, itu ya prosedurnya. Jadi nanti pada pengujian rangkaian terbuka si bagian sekundernya dibuka. Nah, kemudian bagian primernya dihubungkan dengan tegangan sesuai ratingnya ya. Kalau ratingnya katakanlah 200 ya 200, kalau ratingnya 600 kasih 600, kalau ratingnya 1500 ya 1500. Jadi tergantung tegangan ratingnya. Koneksi pengujian rangkaian terbuka ditunjukkan pada gambar 219. Pada rangkaian ini tegangan saluran penuh ya, tegangan penuh sesuai ratingnya tentu diterapkan pada belitan primer dan ini akan kita sebut tegangan masuk, arus masuk dan daya masuk. Nah, di mana untuk tegangan dan arus ya diukur melalui voltmeter, ampermeter, dan daya melalui wattmeter. Maka faktor daya dari arus masuk dan besar serta sudut impedansi eksitasi dapat dihitung. Nah, ini adalah koneksi untuk pengujian rangkaian terbuka pada trafo ya. Jadi ini bagian primer dihubungkan dengan sumber tegangan rating ya. Jadi kalau biasanya dia 400 volt ya kasihnya 400 volt. Nah, lalu nanti kita ukur ya arus yang mengalir pada ampermeter berapa, tegangan pada voltmeter berapa, dan daya pada wattmeter itu berapa ya. Nah, jadi yang kita ukur ada tegangan, ada arus, ada daya. Nah, sedangkan yang sekundernya ini terbuka ya, atau kita sebutnya open circuit ya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, iya. Itu ammeter itu ampermeter ya, Pak? Iya, betul. Oke, Pak. Ya, jadi nanti ada pengukuran voltmeter, pengukuran ampermeter, dan pengukuran dari wattmeter. Nah, jadi karena rangkaian di sebelah kanan itu terbuka, maka semua energi listrik yang masuk hanya dikonsumsi oleh rangkaian sebelah kiri ya, di mana rangkaian sebelah kiri secara rangkaian ekuivalen hanya terdiri dari reaktansi yang mewakili magnetisasi dan juga resistansi yang mewakili rugi inti ya, yang tadi ada di rangkaian ekuivalen. Nah, untuk mendapatkan nilai RC dan XM ya, untuk mendapatkan nilai RC dan XM cara yang paling mudah adalah dengan mencari admitansi cabang. Nah, jadi admitansi cabang itu begini maksudnya. Nah, kan tadi si arusnya itu semua masuk ke sini ya. Nah, ini adalah RC dan ini adalah XM ya, X magnetisasi. Ini JXM ya lebih tepatnya. Nah, nanti di sini kan akan ada arus masuk nih ya. Nah, ini arus masuk. Nah, akan kita sebut ya IOC, I saat percobaan open circuit. Nah, nanti ini terbagi dua. Nah, sebetulnya ya di sini tegangan ini saat open circuit ya. Kita ukur tegangan
saat open circuit. Nanti ada daya, namanya daya ketika dilakukan open circuit ya di bagian sekundernya. Nah, jadi nanti ada 3 data, VOC, IOC, dan POC ya. Nah, nanti ya dari sini ya kita bisa menghitung ya hubungan antara besaran-besaran tadi ya. Nah, pertama akan kita misalkan GC adalah 1/RC. Jadi GC itu konduktansi, GC 1/RC. Lalu suseptansi BM adalah 1/XM. Nah, kita kan tahu ya bahwa R dengan X ini kan kita menggunakan 1/Z ya, impedansi adalah 1/C ya plus 1/JXM ya. Nah, 1/Z itu namanya kita sebut Y, admitansi. 1/R nanti ini akan kita sebut GC ya. Lalu min J ya dikali BM. Kenapa minus ya? Karena di sini ada J di bawah ya. Kalau naik ke atas jadi minus ya. Sehingga Y itu adalah sebetulnya GC min J kali BM. Hanya nilai GC dan BM-nya belum diketahui ya. Nah, kalau sudah dapat itu ya nanti dapat YE adalah GC min JBM ya. Sesuai rumus ini nih. YC Y adalah GC min JBM, YE adalah 1/RC min J kali 1/XM. Nah, magnitudo dari admitansi ini YE ini ya ternyata kan tidak lain si YE itu adalah IOC per VOC ya. Kebalikan impedansi. Kalau impedansi tegangan bagi arus, YE itu arus bagi tegangan. Nah, jadi di sini I dibagi dengan V ya, IOC per VOC. Nah, itu total admitansi ya, total admitansi YC, GC min BM ya, nanti kita akan dapatkan menjadi YE. Nanti disesuaikan. Ya, ini YC, IOC per OC. Lalu faktor daya cos theta adalah POC per VOC IOC. Jadi memang rumus-rumusnya yang harus kita kenal itu cukup banyak ya. Faktor daya ya dapat. Nah, nanti kalau sudah dapat faktor daya, dapat theta ya. Theta itu inverse cos POC per VOC IOC. Ini semuanya bisa diperoleh dari pengukuran. Jadi kita tadi melalui wattmeter ada POC, melalui voltmeter ada VOC, melalui ampermeter ada IOC. Nanti tinggal kita tentukan berapa tetanya ya sesuai dengan rumus inverse cos dari POC per VOC IOC. Nah, udah dapat itu ya, maka nanti tinggal diuraikan. Yang YE itu ya, YE adalah IOC per VOC sudut min theta, IOC per VOC ya sudut min cos min 1 VF. Nah, lalu selesaikan ya persamaannya. Jadi relatif sederhana, tidak begitu rumit ya. Nah, selanjutnya akan kita lihat bagaimana melakukan pengujian hubung singkat ya. Mohon maaf Pak, Ya, ya. di grup WhatsApp Prof. Sumarto pengen masuk ke Oh, iya. Bentar linknya.
Nah, baiklah kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah pengujian hubung pendek atau short circuit test. Nah, kalau pada pengujian hubung pendek atau short circuit test, terminal sekunder justru di hubung pendek ya atau di hubung singkat, bukannya di open ya. Dan sebaliknya, terminal primer dihubungkan ke sumber tegangan yang relatif rendah. Nah, selanjutnya adalah tegangan masuk diatur hingga arus di belitan hubung singkat sama dengan nilai ratingnya. Yakinkan bahwa tegangan primer berada pada level yang aman. Selanjutnya, tegangan, arus, dan daya masuk diukur. Berikut adalah ilustrasi untuk rangkaian pengujiannya. Jadi untuk yang sebelah kiri primernya sama ya, ada voltmeter, ada ammeter, dan ada wattmeter mengukur tegangan, arus, dan daya. Sedangkan di sebelah kanan ini ya antara terminalnya di short circuit ya. Jadi di hubung pendek ya, di hubung pendek. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh arus yang cukup besar di rangkaian sebelah kanan. Nah, makanya diharapkan di rangkaian sebelah kanan itu adalah sisi tegangan rendah gitu ya di sini. Ya karena apa? Ya karena memang nanti akan dialiri arus yang cukup besar ya. Nah, karena tegangan masuk selama pengujian relatif rendah, arus yang mengalir melalui cabang diabaikan sehingga eksitasi cabang dapat diabaikan. Jadi magnitud impedansi seri dapat dilihat dari sisi primer. Z seri itu V short circuit dibagi dengan I short circuit. Jadi pada kondisi ini, pada kondisi si sekunder di hubung pendek, nah maka nanti kan rangkaian ekuivalennya seperti ini. Nah, ujung ininya kan di hubung pendek, set gitu ya. Maka arus yang ke sini besar ya, I-nya besar. Nah, yang ini terabaikan ya. Yang cabang, nah ini terabaikan gitu ya. Karena sebagian besar arus mengalirnya ke sebelah kanan. Sedangkan yang mengalir melalui cabang eksitasi kecil. Nah, sehingga diabaikan, artinya pada kondisi short circuit seolah-olah rangkaiannya itu hanya R dan X saja, seolah hanya seperti ini. Ini pada kondisi short circuit ya pada kondisi short circuit seolah-olah seperti itu. Nah, kemudian karena seri nanti cukup menggunakan Z seri. Impedansi seri adalah tegangan hubung singkat bagi arus hubung singkat. Faktor daya ya cos theta adalah VSC bagi VSC ISC. Kemudian theta inverse cosinus VSC per VSC ISC. Kemudian ya impedansi seri ya Z seri adalah VSC per ISC pada sudut 0 derajat bagi min theta derajat ya karena arus itu lagging sehingga nanti Z-nya adalah leading, dapat VSC per ISC sudut theta derajat. Nah, dengan demikian Z seri yang barusan kita hitung itu yang VSC ISC sudut 0 itu sebetulnya ya gabungan dari R ekuivalen dengan JX ekuivalen. Nah, silakan bisa dilihat-lihat dulu, diamati dulu sebelum kita lihat ke contoh soalnya.
Nah, kita lanjut ya. Nah, ini contoh soal mengenai hasil pengujian akan dibuat rangkaian impedansi ekuivalen dari transformator 20 kVA 8000 ke 240 volt 60 Hz. Pengujian rangkaian terbuka dan hubung pendek dilakukan pada sisi primer dari trafo dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini pengujiannya dilakukan di sisi primer semuanya ya. Kalau tadi kan primer dan sekunder ya. Kalau ini di sisi primer saja. Kita lihat dulu, pertanyaannya adalah cari impedansi rangkaian ekuivalen pendekatan dilihat dari sisi primer dan gambarkan rangkaiannya. Cari impedansi rangkaian ekuivalen pendekatan dilihat dari sisi primer dan gambarkan rangkaiannya. Nah, silakan dibaca dulu ya. Bapak mau ngambil minum dulu ke belakang sebentar. Silakan sambil lihat diorat-oret kira-kira gimana ya pengerjaannya. Nah, kita lihat ya akan dibuat rangkaian impedansi ekuivalen dari transformator. Nah, transformatornya sendiri memiliki rating 20 kVA 8000 ke 240 volt 60 Hz. Pengujian rangkaian terbuka dan hubung singkat dilakukan pada sisi primer dari trafo dan diperoleh data berikut. Yang pertama, pengujian rangkaian terbuka dilakukan di sisi primer. Kemudian pengujian hubung singkat sama juga dilakukan di sisi primer. Cari impedansi rangkaian ekuivalen pendekatan dilihat dari sisi primer dan gambarkan rangkaiannya. Nah, jadi kalau kita lihat ya 8000 ke 240, maka sisi primernya adalah 8000 ya, sisi primernya adalah sisi 8000 ya, ini primer. Ini primer. Nah, sedangkan ini adalah sekunder ya, ini sekunder. Ini primer. Nah, kemudian nanti kita bisa menghitung A ya.
Nah, yang disebut dengan A itu adalah N primer per N sekunder. Nilainya sama dengan V primer per V sekunder, yaitu 8.000 dibagi dengan 240 ya. Atau 800 dibagi 24, 100 per 3 ya. Hanya itu kalau di ini ya 800 per 24 sama-sama kita bagi 800 bagi 8, 100, 24 bagi 8, 100 per 3 atau 33,33. Nah, itu untuk A-nya. Nah, eh, yang pertama pengujian rangkaian terbuka ya, si bagian primer dihubungkan dengan tegangan rating. Ini rating nih. Ini sama dengan ini ya. Ini VOC-nya tegangan rating ini. Tegangan rating atau tegangan pengenalnya. Nah, kemudian si bagian pada kondisi rangkaian terbuka itu si bagian sekundernya kan dibuka ya. Nanti dapat VOC, IOC dan VOC. Nah, setelah itu kita gunakan rumus yang tadi ya. Kita gunakan rumus yang sebelumnya untuk mencari besaran-besaran yang ada. Jadi seperti untuk mencari berapa Y gitu ya, kemudian berapa G dan sebagainya. Nah, jadi alur yang tadi digunakan ya. Jadi kita lihat yang tadi untuk pengujian ya, takutnya kan lupa ya karena baru dilihat gitu ya. Nah, jadi untuk yang ini ya, dari sini kan kita punya YE ya, seper RC min J seper XM. Nah, yang diolah datanya sih ini ya. Jadi pertama cari YE VOC per IOC. Nah, kemudian cari cos theta ya, cari cos theta VOC dibagi VOC IOC. Nah, nanti sesudah dapat cos theta kita akan dapat tetanya. Nah, nanti kita terapkan ke YE. YE itu IOC per VOC. Nanti sudutnya minus theta. Nanti ini diuraikan lagi gitu ya. Nanti dapatnya ini bisa diuraikan ini dikurangi sesuatu. Nah, yang di depan itu tadi yang namanya adalah seper, yaitu G ya, G atau seper RC ya. Dan di sini nanti min J kali BM. BM itu sama dengan 1 per XM. Nah, nanti G itu seper RC ya, dapat RC-nya. Kemudian si BM itu seper XM, dapat XM-nya. Nah, demikian juga gua untuk short circuit. Nanti yang dapatnya Z ya, Z PSC per ISC, dapat juga theta ya. Nah, nanti ini Z seri itu bisa diuraikan menjadi PSC per ISC cos theta ya, plus gitu ya, plus J PSC per ISC sin theta. Nah, yang ini ya disebut sebagai R ekuivalen primer, yang ini X ekuivalen primer. Jadi R dan F-nya dapat ya. Sedangkan yang XM dan RC itu diperoleh dari yang tadi. Nah, itu ya cara mengolahnya ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di pembahasan berikut. Nah, jadi pertama kita cari dulu. Ini kan datanya ya, hanya lupa 8.000 0,214 400 ya. Nah, dari sini pertama cari faktor daya cos theta POC per VOC IOC. Cos theta sama 400 per 8.000 kayak 0,214. 0,234 lagging ya. Ya, karena trafo itu lagging. Kemudian cari Y, yaitu IOC per VOC dengan sudut min theta ya. Nah, jadi dengan sudut min theta. Nah, nanti dapat IOC-nya 0,214, VOC 8.000 min cos min 1 dari 0,34. Dapat ini lalu diuraikan 0,00268 cos sama yang ini sin ya. Sehingga nanti dapat seper RC min J seper XM.
1/RC adalah 0,00063, nanti dapat RC. 1/XM adalah 0,000261, nanti dapat XM. Nah, RC-nya di sini 159 kilo ohm, kemudian XM 38,4 kilo ohm. Nah, lalu selama short circuit, faktor dayanya cos theta PSC per VSC ISC cos theta ya. Nah, kemudian impedansi seri Z seri adalah VSC per ISC, ini sudutnya ya. Kalau ini sudutnya plus ya. Plus. Nah, nanti dapatnya 38,4. Nah, itu namanya R ekuivalen primer. Ini X ekuivalen primer. Nanti digambarkan di rangkaian ekuivalennya seperti ini ya. Ini R ekuivalen. Nah, ini 4 besaran yang tadi kita dapatkan ya. Nah, sebetulnya untuk memperoleh RCXM ya bisa juga ya tanpa mengikuti prosedur yang tadi gitu ya, tapi harus kita lihat gambarnya. Jadi kita lihat gambarnya. Jadi di sini akan Bapak jelaskan cara lain yang bisa dilakukan untuk mencari besaran-besaran tadi. Nah, di sini akan Bapak copy dulu gambarnya. Gambar hasil pengujian maksudnya ya. Tadi sudah kita dapatkannya ya. Misalnya RC 159 kilo ohm, XM-nya 38,4. Nah, kita akan mencobanya dengan cara yang lain yang sedikit berbeda ya. Langsung Bapak perbesar dulu. Nah, pertama untuk pengujian rangkaian terbuka. Nah, tadi itu kan rangkaiannya seperti ini ya, kalau rangkaian terbuka. Nah, ini terbuka ya. Nah, nanti ya rangkaian itu ya, si rangkaian itu kan hanya ini yang diperhatikan ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat itu sebetulnya nanti tegangan yang ada di sini ini namanya VOC gitu ya. V open circuit ya. Nah, nanti ya VOC kemudian ke sini ya, kan ampernya di sini ampere meternya. Ini IOC ya. Nah, nanti ada daya ya. Ada daya itu tentu kalau dayanya watt diserapnya oleh R ya. Jadi ini POC-nya itu pada RC ya. Nah, maka kita bisa menggunakan sebetulnya begini. POC adalah VOC kuadrat dibagi dengan RC ya. Nah, karena kan rumus daya itu bisa I kuadrat R, bisa tegangan kuadrat bagi R. Nah, si RC itu tegangannya VOC ya, karena kan paralel. Nah, lalu si R-nya RC. Maka dari sini kita bisa langsung dapat RC, yaitu VOC kuadrat per POC. Coba kita lihat ya, ini 8000 kuadrat dibagi dengan POC. POC-nya 400 ya. Nah, nanti dapatnya 8000 kuadrat itu berarti 8000 kali 8000 bagi 400 ya. Bagi 400. Nah, 8000 bagi 400 itu 20 kan. 20 kali 8 160. Jadi dapatnya 160.000 ini. 160.000 ohm atau 160 kilo ohm. Nah, itu ya dapat RC-nya. Nah, kalau yang tadi berapa sih RC-nya ya? Nah, kalau yang tadi itu si RC-nya 159 kalau tidak salah ya. Nah, ini karena sudah pembulatan ya. Ini kan 159 kilo nih. Karena ini ada dibulatkan di sini gitu ya.
sebetulnya yang tepatnya adalah 160 ya. Ini lebih tepat ya, ngitungnya saja langsung kalau yang ini ya. Ini ngitungnya langsung. Nah, kemudian kalau sudah kita dapatkan RC ya. Ini RC sudah langsung kita dapatkan. Nah, kita sekarang tinggal mencari berapa besarnya XM ya. Nah, cara mencari besarnya XM itu bisa begini ya. Nah, kita cari dulu yang namanya cos theta memang ya. Tetap kita harus mencari cos theta ya. Kan kita tahu rumus umumnya V adalah V kali I dikali cos theta gitu ya. Nah, sehingga nanti saat POC adalah VOC IOC cos theta ya. VOC IOC cos theta. Nah, nanti dari sini kita bisa memperoleh yang namanya cos theta-nya gitu ya. Jadi nanti kita bisa memperoleh cos theta atau ya bisa juga kita mencari Z gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa memperoleh yang manapun ya, bisa juga memperoleh Z ekuivalen atau kalau di sini ya kita sebutnya Y karena si RC dengan XM-nya itu paralel ya, karena RC dengan XM-nya paralel. Nah, tapi minimal ya kita kan sudah mendapatkan ini ya, RC-nya. Jadi kesananya sisanya itu kita bisa menggunakan prinsip rangkaian paralel ya. Kita bisa menggunakan prinsip dari rangkaian paralel bahwa si RC dengan XM itu adalah paralel. Nah, itu ya cara lain yang bisa kita gunakan untuk mencari RC ya sebagai alternatif kita menggunakan apa namanya yang tadi ya, alternatif menggunakan ini ya. Jadi cari cos theta-nya dulu, cari admitansi ya, lalu nanti dia diuraikan ya. Itu alternatif lainnya. Nah, kemudian untuk yang short circuit mah nggak ada masalah ya. Untuk short circuit karena dia seri ya. Jadi kan untuk short circuit itu rangkaian paralelnya diabaikan, jadi hanya ada ini ya. Nah, ini kan short gitu ya. Nah, nanti ini kita sebut V short circuit. Ini adalah I short circuit. Nah, nanti di sini kan ada R ekuivalen primer, ini ada J X ekuivalen primer. Nah, daya itu ya PSC itu di sini ya. PSC ya, PSC itu pada R ya. Jadi rumusnya nanti tinggal ISC kuadrat kali R ekuivalen primer ya. Maka coba kita lihat nih, R ekuivalen primer adalah PSC dibagi dengan ISC kuadrat. Nanti dapatnya PSC itu 240, ISC kuadrat 2,5 kuadrat 6,25 ya. Nanti kita akurkan ya. Di sini Bapak hitung pakai kalkulator ya. Sebentar, 240 dibagi 2,5 ya kuadrat ya. Dapatnya 38,4 ya. 38,4 ohm ya. Nah, Bapak cek dulu ya sama enggak ya si R ekuivalen primernya 38,4 ya. Nah, ini ya nah ini ya sama nih. 38,4 ya. Nah, kemudian untuk mencari apa namanya si X-nya, nah bisa kita cari Z dulu ya. Jadi Z short circuit adalah V short circuit bagi I short circuit. V-nya 489 dibagi I-nya 2,5 ya. Nah, Bapak hitung dulu 489 dibagi 2,5.
Itu 195,6 ya. Ya betul, 195,6 ohm. Nah, untuk mencari X itu bisa kita gunakan Z kuadrat adalah R kuadrat plus X kuadrat ya. Nah, jadi nanti 195,6 kuadrat sama dengan 38,4 kuadrat plus X kuadrat. Nah, X di sini X ekuivalen primer ya, yaitu akar dari ya. Ini akar dari 195,6 kuadrat kurang 38,4 kuadrat. Nah, ini akar dari dikali 195,6 sama dengan ya, kurangi kurung 38,4 ya. Tiga enam tujuh delapan 4,8. Dapatnya 191,79 ya. Ini udah, ini di akar ini 36784 ya. 0,8. Hasil akhirnya 191,79 ohm. Kita lihat ya, kita cek. Nah, ini 192 ohm ya. 192. Nah, barusan kita dapatnya 191,79. Kalau dibulatkan ya sama 192. Jadi sebetulnya ya bisa dengan ya menggunakan prinsip rangkaian listrik biasa saja ya. Rangkaian listrik seri paralel. Asal kita tahu bahwa pada saat pengujian open circuit yang dipakai rangkaian paralel, kalau short circuit rangkaian seri. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Nah, hanya di sini ya kebetulan kan yang ditanyakan dilihat dari primer ya, dilihat dari sisi primer. Kemudian pengujiannya dilakukan di sisi primer, jadi nggak ada masalah ya. Jadi ini pengujian di sisi primer, ini juga di sisi primer. Nah, nanti kalau misalnya ya ada pertanyaan tentukan rangkaian ekuivalen dilihat dari sisi sekunder, nah maka ini harus diubah angka-angkanya ya. Ini kan semua dilihat dari sisi primer nih. Nah, kalau dilihat dari sisi sekunder ya, misalnya dilihat dari sisi sekunder, nah ini harus kan asalnya tadi berapa ya? Tadi itu si A-nya itu 100 ya. A-nya kan 100/3 ya. Nah, jadi nanti si misalnya nih yang gampang 192 kalau dilihat dari sisi sekunder itu harus diubah menjadi 192 dibagi ya. Dibagi 100/3 kuadrat gitu ya. Ya harus ditransformasi karena pengukuran di primer misalnya dilihat dari sisi sekunder. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan ya bahwa pertama uji rangkaian terbuka. Jadi sisi tegangan tinggi dibuka. Kalau sisi tegangan tinggi dibuka berarti ini artinya apa? Pengujian di sisi TR. Pengujian di sisi TR. Tapi yang satu lagi uji hubung singkat. Uji hubung singkat, sisi TR dihubung singkat. Kalau sisi TR-nya dihubung singkat berarti pengujian di sisi TT ya. Pengujian di sisi tegangan tinggi. Nah, jadi nanti lihat nih pertanyaannya, gambar rangkaian ekuivalen dilihat dari sisi tegangan tinggi dan dilihat dari sisi tegangan rendah. Kalau dilihat dari sisi tegangan tinggi,
Maka untuk yang pengujian tegangan tinggi, datanya tidak usah diapa-apakan ya. Nanti kan bakal dapat dari hubung singkat itu bakal dapat R ekuivalen primer dan X ekuivalen primer. Nah, itu tidak usah ditransformasi. Tapi ketika ingin dilihat dari sisi TR, nah itu harus ditransformasi ya dengan perbandingan A. Kebetulan kalau di sini A-nya gampang ya. A-nya 2000 dibagi 200, A-nya 10 ya. Jadi nanti ditransformasi oleh 10 kuadrat oleh 100. Kalau sekunder dibawa ke primer itu kali 100 ya. Kalau primer dibawa ke sekunder harus dibagi 100. Itu yang harus diperhatikan. Proses ngitungnya sama yang tadi gitu ya. Jadi dari uji rangkaian terbuka short circuit test, perhatikan short circuitnya di sisi TR ya. Bisa dilihat bahwa tegangan pengujiannya ini tegangan rating 200, ini 200 ya. Nah, nanti akan kita peroleh short circuit test short circuit, open circuit ya, open circuit test. Nanti kita dapat RC dan XM. Nah, ini dilihat dari sisi TR atau dilihat dari sisi sekunder. Kenapa sekunder? Karena di sisi 200 ya. Nah, lalu nanti short circuit test dengan cara yang tadi ya. Nah, kita akan dapat R ekuivalen primer, R ekuivalen ya per X ekuivalen. Karena dilakukannya di sisi tegangan tinggi, pengujian sisi tegangan tinggi, tingginya primer, jadi ini primer ya. Nanti kalau ke sekunder harus diubah, harus ditransformasi ya. Nah, itu ya untuk nanti untuk lebih jelasnya silakan dibaca ya file yang sudah Bapak kirimkan tadi ya. File yang pertama, nah itu dibaca bagaimana step by step pengerjaannya untuk menghitung parameter model dari suatu rangkaian ekuivalen berdasarkan hasil pengujian. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Silakan, apakah ada pertanyaan? Nah, selanjutnya ya kita lihat ya jawabannya di sini. Jadi pertama ya bahwa seperti yang disampaikan tadi ya bahwa untuk uji rangkaian terbuka sisi tegangan tinggi dibuka. Tegangan tinggi dibuka yang 2000 volt berarti pengujian di sisi TR di 200 ya. Ini udah dijelaskan nih bahwa
pengujian rangkaian di sisi TR ya. Pengujian rangkaian di sisi TR itu bisa dilihat dari tegangan ujinya sama dengan tegangan rating sisi TR. Nanti dapat faktor daya dengan rumus cos theta adalah POC per VOC IOC. Nah, lalu dapat admitansi ya, admitansi ekuivalen IOC per VOC dengan sudut minus inverse cosinus dari faktor daya. IOC-nya 4 ampere bagi 200 volt minus cosinus 0,15 ya. Nah, dapatnya ini ya. Nah, ini dapatnya ini. Nah, nanti seper RC aksen 0,03 ya. Atau 0,03 itu kan 3 per 1000 ya. Maka RC aksennya 1000 bagi 3 yaitu 333 ya. Nah, ini RC aksen 333, XM 50,572. Karena pengujiannya di sisi TR, jadi ini dilihat dari sisi TR ya. Nah, dilihat dari tegangan rendah. Kalau dilihat dari tegangan tinggi, nilainya harus jadi lebih tinggi ya. Kalau dilihat dari tegangan tinggi, nilainya harus lebih tinggi. Dalam hal ini kali A kuadrat. A kuadratnya adalah 10 kuadrat atau 100. Jadi semua nilai ini kita kalikan 100. Nah ini ya. Jadi kalau dilihat dari sisi tegangan tinggi, nilainya akan lebih tinggi ya. RC yang asalnya 333,33 ini kali 100. Jadi 33.333. Nah, kemudian untuk XM 10 kuadrat kali 50,572 dapat 5057,2 ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk pengujian short circuit ya atau hubung singkat. Nah, karena sisi tegangan rendah di hubung singkat, maka pengujiannya di sisi tegangan tinggi. Nanti terlihat dari yang nominal itu arusnya ya. Nominal arusnya 10 ampere ya. Nah, bisa kita lihat Pak dari mana tahu nominalnya arus 10 ampere. Coba kita mundur sedikit ya. Nah, ini kan 20 kPa nih. Jadi dia 20.000 PA, 20.000 PA. Nah, kalau sisi tegangan tinggi ya, sisi tegangan tinggi itu kan 2000 volt ya. Jadi sisi tegangan tinggi itu 2000 volt ya. Nah, maka arusnya adalah 20.000 dibagi 2000 ya. Jadi 20.000 dibagi 2000. Nah, dapatnya 10 ya, 10 ampere. 10 ampere. Ya, dapatnya 10 ampere. Nah, ini sesuai dengan rating ini gitu ya. Nah, ini kalau 10 ampere, jadi kalau uji hubung singkat short circuit yang rating arusnya. Kalau open circuit yang rating adalah tegangannya. Jadi ini tegangannya rating nih 200. Maka pasti di sisi 200 ya. Kalau untuk arus ya dilihat ya. Ini misalnya 20.000 PA ya. Kalau di sisi tegangan tinggi arusnya 20.000 bagi 2000. Kalau di sisi tegangan rendah arusnya 20.000 dibagi dengan 200 ya atau 100 ampere. Itu ya. Jadi kalau kita lihat ya untuk pengujian hubung singkat ini arusnya 10 ampere ya. Nah, itu arus rating sisi tegangan tinggi. Kalau sisi tegangan tinggi, tegangan yang tinggi, arusnya yang rendah ya. Nah, nanti ya dapat jet seri ini. Nah, ini diuraikan. Nah, ini namanya R ekuivalen primer. Tapi dilihat dari sisi tegangan tinggi. Ini TT ya, tegangan tinggi. Ini X ekuivalen primer ya, dilihat dari segi tegangan tinggi. Jadi kalau dilihat dari sisi tegangan rendah gimana? Dia makin rendah ya. Kalau dilihat dari TR yang 3 itu harus dibagi 100. Kemudian yang 5,196 harus dibagi 100 dibagi A kuadrat. Jadi nanti dapatnya yang ini. Yang ini 0,03 dan yang ini 0,005 ya. Nah, ini ya 0,03, satu lagi 0,05. Jadi memang untuk mencari
model rangkaian ekuivalen itu nilainya berapa saja, harus dilihat pengujiannya di sisi mana, lalu ditanyakannya dari sisi mana. Jadi yang dilihat kalau yang dibukanya misalnya ya, yang dibuka TR berarti ngujinya di sisi tegangan tinggi. Kalau yang dibukanya sisi tegangan tinggi berarti pengujiannya di sisi sebaliknya yaitu tegangan rendah. Nah, jadi ini kita dapat ya dua rangkaian ekuivalen. Yang sebelah kiri adalah rangkaian ekuivalen dilihat dari sisi primer ya atau sisi tegangan tinggi. Nah, perhatikan kalau dilihat dari sisi tegangan tinggi nilainya lebih tinggi ya. Ini 3 ya. Kalau sisi tegangan rendah hanya 0,03 itu cirinya ya. X ekuivalen ya dilihat dari sisi tegangan tinggi 5, dilihat dari sisi tegangan rendah hanya 0,05. Demikian juga RC dilihat dari tegangan tinggi 33,33 kilo. Nah, dilihat dari sisi tegangan rendah hanya 333. Nah, itu adalah parameter model rangkaian ekuivalen. Nah, rangkaian ini nantinya bisa dimasukkan ke software untuk dilakukan simulasi. Jadi misalnya kalau diberi tegangan input yang berubah-ubah, bagaimana nanti tegangan sekundernya seperti apa ya. Nah, kemudian kalau misalnya tegangannya diganti misalnya yang asalnya sinusoida pada sudut daya sekian diubah jadi sudut daya sekian. Nah, nanti bisa kita lihat respon dari rangkaiannya yang bisa kita anggap mewakili respon dari transformator. Nah, itu ya untuk menentukan parameter model rangkaian. Nah, untuk selanjutnya ya akan kita masuk ke materi yang tadi Bapak kirim terakhir ya, yang Bapak kirim kedua. Ya tolong itu ya karena memang materi trafo ini cukup banyak ya, jadi harus ya dipelajari gitu ya, dibaca masing-masing secara mandiri supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan disampaikan pada materi tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita hanya sekilas ya otomatis yang akan kita ketahui juga sekilas ya, tidak mendalam. Ya meskipun memang ya kalau ingin mendalam ya nanti bisa ya pada saat katakanlah kita mempunyai skripsi tentang trafo ya mungkin pasti akan didalami, atau pekerjaan kita terkait dengan trafo ya kemungkinan besar juga akan didalami. Nah, baiklah ya akan kita lanjut dengan yang berikutnya.
Nah, baiklah, kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu mengenai sistem per unit. Nah, untuk sistem per unit ini biasanya lebih banyak digunakan pada analisis sistem tenaga listrik ya. Biasanya di analisis sistem tenaga listrik, angka-angka dari besaran listrik mulai dari kapasitas generator, kemudian saluran transmisi dan sebagainya dinyatakan dalam besaran per unit. Nah, untuk besaran per unit ini ya sebetulnya tujuannya ya untuk menyederhanakan angka-angka supaya tidak terlalu besar. Jadi untuk menentukan sistem per unit, pertama harus ada nilai real, kemudian ada nilai dasar atau nilai base. Nah, kemudian nanti kalau ada nilai real dan ada nilai base, nah nilai real dibagi nilai base itu kita sebut sebagai per unit atau PU. Pada saat melakukan analisis mesin listrik atau juga sistem tenaga listrik secara umum, merupakan hal yang umum atau hal yang biasa untuk menyatakan tegangan, arus, volt ampere, dan impedansi dalam satuan per unit atau bisa juga dalam persen terhadap nilai dasar atau base ya, atau boleh juga kita sebut basis dari besaran tersebut. Ya, jadi di sini ada nilai dasar atau nilai basis dan ada nilai real. Nah, nilai per unit dari suatu besaran itu didefinisikan sebagai besaran per unit adalah nilai sebenarnya, nilai real atau nilai aktual dibagi dengan nilai base atau nilai dasar dari besaran tersebut. Nah, itu yang disebut dengan besaran per unit. Jadi besaran per unit itu nilai sebenarnya dibagi dengan nilai base atau dasar dari besaran tersebut. Nah, sekalipun nilai dasar atau base dapat dipilih secara sembarang, umumnya atau biasanya dipilih nilai pengenal atau nilai rating dari peralatan sebagai nilai dasarnya. Dan sudah menjadi kebiasaan untuk memilih dua besaran dasar saja ya. Nah, ini untuk memilih dua besaran dasar untuk mendefinisikan sistem per unit. Nah, besaran yang paling sering dipilih sebagai besaran dasar adalah tegangan dan daya. Dan nanti untuk arus, untuk impedansi, kita menggunakan rumus yang sudah ada yang menghubungkan tegangan dan daya. Jadi misalnya arus adalah daya dibagi tegangan, arus adalah daya dibagi tegangan, maka nilai dasar atau nilai base arus adalah nilai base dari daya dibagi nilai base dari tegangan. Nah, kemudian impedansi ya, impedansi adalah tegangan dibagi arus, maka nilai base dari impedansi adalah nilai base tegangan dibagi arus atau boleh juga nilai base tegangan dikuadratkan dibagi nilai daya. Pokoknya sesuai dengan rumus-rumus yang ada saja gitu ya. Jadi misalnya bahwa Z adalah V dibagi dengan I ya. Sehingga kalau udah ada V ada I ya bisa cari Z. Atau misalnya I adalah S dibagi dengan V ya, ini untuk satu pas ya. Nah, sehingga nanti Z itu bisa V dibagi, nah ini S per V ya, jadinya V kuadrat per S. Jadi disesuaikan dengan rumus-rumus yang ada. Nah, sekali besaran dasar telah dipilih, besaran lain dapat ditentukan
berdasarkan persamaan listrik yang berlaku ya. Jadi 2 saja, hanya pada peralatan itu kan yang gampang yang disebut 2 itu adalah tegangan dan daya, itu yang apa namanya, yang paling gampang diperoleh ya. Yang ada di alat-alat itu biasanya tegangan dengan daya. Dalam sistem listrik satu pas berlaku hubungan ya, P base atau Q base atau R base adalah V base kali I base ya. Kemudian Z base adalah V base bagi I base. Y base ya, ini kebalikan. Kalau Y itu namanya admitansi, kalau Z itu impedansi. Admitansi itu kebalikan dari impedansi. Nah, kemudian Z base juga boleh menggunakan rumus V base dikuadratkan dibagi S base ya, karena tadi Z base itu adalah V base dibagi I base ya. Ini sama dengan V base ya. I base-nya sendiri bisa menggunakan yang atas ya. Jadi S base per V base ya. Nah, nanti dari sini larinya ke sini ya. Nah, itu untuk apa namanya, rumus-rumus yang berlaku pada listrik satu pas. Nah, ini contoh 23 ya. Contoh 21 dan 22-nya yang tadi ya, yang open circuit dan short circuit. Suatu sistem tenaga sederhana ditunjukkan pada gambar 2.22. Sistem ini terdiri dari generator 480 volt yang terhubung dengan trafo step up ideal 1:10. Lalu saluran transmisi, lalu trafo step down 20:1, dan terakhir beban. Impedansi saluran transmisi adalah 20 plus J60 dan impedansi beban 10 pada sudut 30 derajat. Nilai dasar atau base untuk sistem ini dipilih 480 volt dan 10 kPa pada generator. Tentukan nilai dasar tegangan, arus, impedansi, dan daya pada semua titik dalam sistem tenaga tersebut. Artinya pada semua titik, baik sisi generator, sisi saluran transmisi, maupun sisi beban ya. Karena nanti yang akan membedakannya adalah perbandingan dari rasio trafo ya. Nah, itu yang akan mengubah nilai base ya. Nilai base-nya itu akan disesuaikan dengan rasio trafo. Jadi misalnya sisi generator nih. Generator itu kan tegangannya 480. Dipilih base tegangan 480, maka sisi generator itu 1 unit gitu ya. 1 per unit 480 bagi 480. Nanti untuk arusnya ya, untuk arus ditentukan oleh tadi daya ya, daya dibagi tegangan dan seterusnya ya. Nanti kita lihat di sini. Nah, lalu ubah sistem ini ke dalam rangkaian ekuivalen per unit ya. Nah, kalau tadi kan baru nilai base-nya saja. Nilai base sisi generator, sisi transmisi, dan sisi beban. Nah, lalu semua besaran yang ada di tempat tersebut kita ubah menjadi per unit, yaitu dengan membagi nilai aktual terhadap nilai base-nya. Lalu yang ketiga, hitung daya yang dicatu ke beban pada sistem ini ya. Daya yang dicatu atau yang diberikan oleh sumber ke beban. Hitung daya yang hilang pada saluran transmisi. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini gambarnya ada daerah 1 dipisahkannya oleh trafo ya dengan daerah 2. Demikian juga daerah 2 dipisahkannya oleh trafo dengan daerah 3 ya. Nah, untuk daerah 1 tadi kan udah diambil V base-nya 480 volt ya. Dan S base-nya itu tadi tuh kalau nggak salah 10 kPa ya. Kita lihat dulu. Ya, 10 kPa. 10 kPa. Nah, kita bisa mencari I base di sini ya. I base S base per V base ya. Jadi 10 kPa ya, 10.000 PA dibagi 480 volt ya. Nanti dapatnya
20,83 ya. Nah, kemudian untuk Z base ya bisa P base dibagi I base ya, atau P base kuadrat ya. P base kuadrat dibagi S base ya. 480 kuadrat dua puluh 23,04 ohm ya. Nah, kemudian di sini kan ada trafo ya, 1/10 ya. Nah, kalau ada trafo 1/10, nah maka sesuai dengan perbandingan. Kalau dari 1/10 kan naik ya. Nah, si tegangan juga nanti akan naik ya. Si tegangan 480 jadi 4.800 di daerah 2 itu tegangan. Untuk arus itu akan daya. Untuk arus dulu ya, untuk arus akan asalnya 20 ya. Kalau daya mah tetap ya, daya mah tetap. Karena tegangan apa namanya? Naik, arus turun ya. Jadi kalau S base-nya tetap S base-nya 10 kPa ya. Kalau arus I base asalnya tadi 20,83 jadi 2,083. Kemudian Z base asalnya 2304 kali 10 kuadrat 2304. Nah, lalu 20/1 kalau S base tetap ya. Untuk S base-nya tetap ya 10 kPa. Nah, untuk tegangannya V base dari asalnya 4.820 bagi 1 jadi bagi 20 ya. 240 nanti P base-nya. Jadi turun ya. Lalu I base-nya nah ini kali 20 ya. 2,083 kali 20. 41,66 ya. 41,66. Lalu untuk Z-nya 2304 bagi 400. 5,76 ya. Nah, kita bandingkan dengan perhitungan di sini ya. Ini sudah sama ya. Bahwa dalam daerah generator P base 480 ini 480 10 kPa, arus 20,83 dan Z 23,04. Di daerah 2 kita ingat-ingat dulu ya, kalau itu 4.800 10 kPa tetap, arus 2,083, Z 2.304. Nah, ini sama ya. Arus benar 2,083, ini 2304. Dan di terakhir ya, itu 240 betul. I base 41, Z base 5,41 mana tadi? Ya dulu 41,66 ya. Ini 5 betul. Nah, setelah itu ya, kalau sudah dapat ini, untuk mengubah per unit ya disesuaikan dengan masing-masing. Kalau mengubah ke per unitnya, jadi misalnya nih, kalau di daerah 1 kan hanya ada generator ya. Nah, generatornya 480 volt, jadi kita sebutnya ya ini 1 ya, tegangannya 1 ya, sudutnya 0 per unit ya. Nah, kemudian ini 20 ohm. 20 ohm itu dibagi 2304 ya. 20 bagi 2304 per unit.
Kemudian 60 bagi 2304 per unit. Nah, di sini ada beban 10 sama ya. 10 dibagi per unitnya adalah Z itu ya tinggal dibagi ya. Tadi Z-nya itu berapa ya? 5,76 ya. 10 bagi 5,76. Itu tinggal begitu saja. Ya ini ya untuk tegangan 1 per unit. Saluran ya 20 plus 60 bagi 2304 ya dan seterusnya ya. Beban dibagi 5,76. Nah ini dalam satuan per unit. Jadi semua udah diubah menjadi per unit. Jadi sekali lagi base-nya yang membedakan adalah kalau ada trafo ya. Nah lalu kalau kita mencari arus ya, kalau semua sudah dinyatakan dalam per unit ya. Nah nanti kita tinggal menjumlahkan saja ya, karena kalau per unit sudah tidak usah ditransformasikan lagi ya, karena memang nilainya ini sudah hasil transformasi gitu ya, karena jet base di masing-masing beda. Jadi ini langsung ya sumber tegangnya 1. Nah nanti saluran transmisi dengan beban itu langsung saja dijumlahkan ya, tidak ada lagi transformasi karena per unitnya base-nya sudah ditransformasi. Nanti dapat seperti ini. Nah maka daya beban dalam per unit ya, P beban itu watt ya, berarti pada sisi R IPU kuadrat 0,569 dikali 1,503 ya. Karena sisi beban itu kan ini ya. Nah kalau dipecah jadi ini. Sehingga R-nya 1,503 dikali 0,569 dapatnya 0,487. Kemudian kalau daya aktual yang jatuh ke beban ya, P beban per unit kali S base ya, 10.000 kali 0,487 ya, karena daya beban dalam per unit 0,487. Jadi daya aktualnya kali nilai base-nya ya. Base-nya kan 10.000 PA, ini per unitnya 0,487. Jadi aktualnya benerannya ya 4.870 watt. Rugi daya I kuadrat ya, I R saluran PU R I-nya di daerah saluran transmisi itu 0,569 kuadrat ya dikali 0,0087 ya. Nah, jadi dapat seperti itu ya. Nah, itu mengenai per unit. Bila hanya satu peralatan atau misalnya trafo atau motor saja yang dianalisis, maka rating dari alat itu sendiri biasanya digunakan sebagai dasar atau sebagai base untuk sistem per unit. Nah, jika sistem per unit yang menggunakan rating trafo itu sendiri sebagai dasar, maka karakteristik trafo daya atau distribusi tidak akan berubah banyak melebihi rentang yang lebar dari rating tegangan atau daya. Sebagai contoh, reaktansi seri dari trafo biasanya sekitar 0,01 per unit dan reaktansi seri biasanya antara 0,02
dan 0,1 per unit. Secara umum semakin besar trafo, semakin kecil impedansi seri ya. Semakin besar trafo, semakin kecil impedansi seri. Reaktansi magnetisasi biasanya antara 10 dan 40 per unit. Sedangkan resistansi rugi-rugi inti antara 50 dan 200 per unit. Karena nilai per unit memberikan cara yang nyaman dan berarti untuk membandingkan karakteristik trafo bila ukurannya berbeda-beda, maka impedansi trafo biasanya diberikan dalam per unit atau sebagai persentase dari nameplate-nya transformator itu sendiri. Jika lebih dari satu mesin dan satu trafo dalam satu sistem tenaga listrik, tegangan dan daya dasar sistem dapat dipilih secara sembarang, tetapi seluruh sistem harus memiliki dasar yang sama. Satu prosedur umum yang biasa digunakan adalah memilih besaran dasar dari sistem yang disamai dengan nilai dasar dari komponen terbesar dalam sistem tersebut. Mengubah nilai dasar dari satu ke yang lainnya dapat menggunakan persamaan berikut. Nah ini kalau kita ingin mengubah ya per unit yang satu ke per unit yang lain. Nah di sini ada rumus untuk transformasinya ya. Jadi untuk daya ya PQS dalam per unit yang baru itu adalah PQS per unit yang lama kali S base lama per S base baru. Jadi kalau daya basis berubah ya, daya base-nya berubah, maka per unitnya juga berubah, gunakan persamaan 258. Kalau yang berubah tegangannya ya, tegangan base lama berubah jadi baru, gunakan 259. Kalau yang berubah adalah dua-duanya, gunakan persamaan 260. Nah ini contoh 24 gambar rangkaian ekuivalen pendekatan dalam per unit untuk trafo pada contoh 22A yang tadi ya. Gunakan rating trafo sebagai dasar sistem. Di contoh 22A tadi itu ya yang ada trafo 20 kVA 8000 ke 240 volt ya. Nah rangkaian ekuivalen pendekatan pada contoh tersebut merupakan rangkaian ekuivalen dilihat dari sisi tegangan tinggi atau primer ya, sehingga untuk mengubahnya ke per unit impedansi dasar rangkaian primer harus dicari. Pada sisi primer kita tentukan V base-nya 8000 ya, S base-nya 20000 kan 20 kVA, nanti Z base-nya 3200. Kemudian I base juga bisa dihitung ya, nanti rangkaian ekuivalennya kan Z serinya ini ya 384 plus J192 tinggal bagi 3200. R-nya 159 bagi 3200 dan Z-nya 38,4 dibagi 3200. Rangkaian ekuivalen pendekatan dinyatakan dalam nilai dasar trafo ditunjukkan pada gambar 225. Ya ini ya kalau sudah dinyatakan dalam per unit ya. Karena tadi base-nya kan sudah ada ya. Nah ini base, ini nilainya ya. Ini base-nya. Yang base-nya ini bukan. Nah ini base-nya 3200 ya. Jadi semua harus dibagi 3200 ya. Ini RC bagi 3200 bagi 3200 bagi 3200. Nah kemudian regulasi tegangan dan efisiensi dari trafo.
voltage regulation atau regulasi tegangan untuk trafo adalah tegangan sekunder no load ya. Ini NL2 no load, PS tegangan sekunder, NL2 no load ya. Sedangkan ini adalah full load, beban penuh. Jadi VR adalah PS no load kurang PS full load dibagi PS full load kali 100%. Pada keadaan tanpa beban atau no load ya, PS itu sama dengan VP dibagi A ya. V sekunder itu adalah VP di V primer dibagi A. Nah, maka VR adalah VS no load-nya ini ya diganti dengan VP per A ya. Maka dapat VP per A dikurangi VS full load dibagi VS full load kali 100% ya. Nah, itu untuk regulasi tegangan. Jika rangkaian ekuivalen trafo dinyatakan dalam sistem per unit, maka regulasi tegangan dapat dinyatakan dengan rumus ya. VP-nya per unit ya, VS-nya full load per unit dibagi dengan VS full load yang juga per unit ya. Nah, kemudian diagram fase transformator. Nah, untuk menggambar diagram fase transformator kita lihat dulu rangkaian ekuivalen dan persamaannya ya. Nah, ini ya rangkaian ekuivalennya. Model rangkaian ekuivalen pendekatan dilihat dari sisi sekunder ya. Ini dilihat dari sisi sekunder. Jadi yang primernya dibawa ke sekunder. Nah, kenapa kok yang dipakai yang sisi sekunder? Karena yang akan kita lihat efisiensi ya. Efisiensi itu adanya di sisi sekunder. Yang akan kita lihat efisiensi dan efisiensi adanya di sisi sekunder. Cara yang paling mudah untuk menentukan pengaruh impedansi dan sudut fase arus terhadap regulasi tegangan adalah dengan menggunakan diagram Fasor ya. Jadi pertama dari gambar rangkaian ekuivalen tadi ini ya, kita gunakan persamaan ya, kita gunakan persamaan hukum Kirchhoff yang kedua ya. Jadi dari sini dengan Kirchhoff kedua nanti dapat bahwa tegangan input VP per A adalah ya, tegangan input VP per A adalah VS ya, sekunder ditambah IS kali R ekuivalen sekunder plus J X ekuivalen sekunder ya. Nah, VP per A sendiri ya sama dengan tegangan pada RC per A kuadrat dan JXM per A kuadrat. Nah, ini ya rumus yang barusan nih. VP per A adalah PS plus R ekuivalen IS plus JX ekuivalen IS. Nah, lalu kalau kita gambar ya di sini pertama pada faktor daya lagging, kalau lagging itu arusnya tertinggal dari tegangan ya, maka dapatnya ini diagram Fasor ya. Nah, kemudian untuk faktor daya 1, untuk faktor daya 1 maka tegangan sekunder ya. Tegangan sekunder ini untuk faktor daya 1 sepase dengan tegangan ya, tegangan dengan arus ini sepase ya. Jadi nanti urutannya kita kan nyari VP per A ya. Cari dulu PS ya, habis itu PS ditambah dengan R ekuivalen kali IS ya. Nah, R ekuivalen IS sejajar dengan IS, maka dapatnya ini. Lalu plus J X ekuivalen kali IS. Karena J berarti 90 derajat terhadap IS, maka dia naik ya. 90 derajat. Berikutnya kalau untuk faktor daya leading ya, itu terjadi karena VP per A-nya lebih kecil dari VS. Nah, untuk leading itu ini VS, ini IS ya, ini di depan ya. Ini theta ya. Nah, ini leading. Nah, pada kasus ini nanti akan diperoleh bahwa VP per A-nya lebih kecil daripada VS ya. Nah, kemudian ya ini untuk faktor daya lagging ya, untuk faktor daya lagging kita dapatkan begini. Nah, tanpa menggunakan
notasi kompleks kita bisa mencari berapa VP per A ya. VP per A adalah Vs plus ini ya R ekuivalen IS cos theta plus ini X ekuivalen IS sin theta. Ini adalah rumus pendekatan untuk mencari VP per A. Kalau rumus bukan pendekatannya, aslinya pakai VP per A adalah Vs plus ya IS kali R ekuivalen plus JX ekuivalen. Nah ini kalau nggak mau pendekatan. Tapi kalau pendekatan pakai ini lebih mudah. Nah kemudian untuk efisiensi trafo didefinisikan sebagai ya yang namanya efisiensi mau trafo generator ataupun motor, definisinya adalah daya keluaran atau output dibagi masuk ya. Di mana daya masuk adalah daya output ditambah rugi-rugi atau losses. Nah untuk trafo rugi-rugi itu ada rugi-rugi tembaga I kuadrat R, ada rugi histeresis diwakili oleh RC, rugi arus eddy itu diwakili juga oleh RC ya. Jadi makanya ditulisnya rugi histeresis plus eddy current R dari H plus E itu RC ya. Jadi si RC itu adalah R dari H plus E. Histeresis plus eddy current. Karena keluaran trafo diberikan oleh persamaan Vs IS cos theta ya maka efisiensi trafo adalah ini V out ya. Ini keseluruhan V input ini. V input terdiri dari V out plus ini losses ya. Nah, kalau dihitung sebagai suatu losses ya. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi contohnya ini sudah lengkap ya, sudah mulai dari ya pengujian rangkaian open circuit dan short circuit. Nanti kita tentukan rangkaian ekuivalen, kita tentukan arus dan sebagainya. Maka nanti kita bisa mencari regulasi tegangan termasuk di dalamnya efisiensi. Ya tentukan rangkaian ekuivalen dilihat dari sisi tegangan tinggi, dilihat dari sisi tegangan rendah, regulasi tegangan beban penuh pada faktorial 0,8 lagging, faktor daya 1 dan faktorial 0,8 leading. Lalu gambarkan perubahan regulasi tegangan, hitung efisiensi trafo pada faktor daya 0,8 lagging. Nah ini ya pakai cara yang pertama tadi ya. Nah jadi tugas pertama adalah mencari rangkaian ekuivalen. Nah setelah memperoleh rangkaian ekuivalen ya misalnya seperti ini, kita gunakan persamaannya karena harus dilihat dari sisi sekunder ya. Kalau ini kan dilihat dari sisi primer nih. Kalau dari sisi sekunder nilainya jadi rendah ya. Nah jadi rendah ya harus dibagi dengan A kuadrat ya. Nah ini tuh jadi kecil-kecil ya. Jadi kecil-kecil karena dilihat dari sisi sekunder. Lalu gunakan persamaan yang tadi ya. Nah kalau arus beban penuh ya S dibagi V ya. Lalu gunakan VP per A ya. Nah kesininya jadi rangkaian listrik ya. Pertama faktorial 0,8 lagging dapatnya ini. Berikutnya regulasi tegangan 2,1. Lalu faktor daya 1 dapatnya ini ya. Maka regulasi tegangan 1,28 ini lebih bagus nih. Tapi sebetulnya 2,1 juga udah bagus. Nah kemudian yang berikutnya kan idealnya 0 ya. Regulasi tegangan kalau faktor daya leading. Dapatnya ini malah minus ya. Minus. Nah ini kalau digambarkan ya diagram Pasor lengkap dengan perhitungan-perhitungannya ya. Diagram Pasor lengkap dengan perhitungan. Nah kemudian kalau ini ya pakai software MATLAB, sebetulnya pakai Excel juga bisa ya. Ini gambar ya hubungan kenaikan beban, ini kenaikan beban nih ke kanan. Kenaikan beban terhadap regulasi tegangan. Jadi kalau faktor daya lagging ya, kalau faktor daya lagging beban naik, regulasi tegangan naik ya, itu tidak bagus. Lalu faktor daya 1 ya sama juga ya, hanya posisinya lebih rendah. Jadi kalau bebannya naik ya ini kenaikan beban. Beban naik
regulasi tegangan naik. Nah, yang bagus itu leading. Beban naik, regulasi tegangannya malah turun ya. Kan yang ideal itu adalah 0 ya kalau regulasi tegangan, kalau efisiensi 100. Untuk menghitung efisiensi cari rugi trafo, rugi inti ya, nanti cari daya keluaran. Efisiensi adalah daya keluaran per daya masuk. Daya masuk sendiri daya keluaran plus rugi-rugi ya. Nah, dapatnya ini kalau trafo masih relatif tinggi ya efisiensinya. Contohnya 98,03. Beda dengan generator motor, efisiensinya lebih kecil ya. Mungkin 80 atau 70-an. Karena apa? Karena kalau trafo tidak ada bagian yang muter mesinnya ya. Kalau motor atau generator mesinnya muter. Jadi ada tambahan rugi mekanik. Nah, untuk berikutnya sadapan transformator. Nah, kita bahas saja di pertemuan yang berikutnya ya. Karena untuk hari ini sebetulnya sudah cukup banyak ya. Takut olab begitu ya. Nah, jadi untuk lebih paham, untuk lebih mengerti ya, mau tidak mau harus dipelajari ulang, dipelajari sendiri ya. Nah, karena ya sudah lewat asar, jadi untuk pertemuan pada kesempatan sore hari ini kita cukupkan sekian saja dulu ya. Kalaupun nanti ada yang ditanyakan bisa disampaikan saja di grup ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada kehilapan dari Bapak. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya dan tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Makasih Pak.